Selamat siang saudara, kami hadirkan liputan 6 siang langsung dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta terkait dengan pencanangan hari tanpa kendaraan atau hari bebas kendaraan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita akan lihat nanti apakah seberapa efektifnya pelaksanaan hari tanpa kendaraan ini. Dan saudara, kami juga punya laporan mengenai kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto yang kian memburuk. Dan kondisi ini dikatakan paling kritis sejak mantan Presiden Soeharto masuk ke Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta sejak 4 Januari lalu. Kami juga akan hadirkan laporan langsung dari sana. Dan seperti biasanya di hari Minggu kami hadirkan segmen sosok yang kali ini akan membahas mengenai sosok perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Kapolda. Dan saudara, inilah liputan 6 siang selengkapnya, saya Joy Astro. Ya saudara, sejak 4 Januari lalu mantan Presiden Soeharto dirawat di Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta. Dan sejak itu kondisi kesehatannya fluktuatif, kadang membaik dan kadang menurun. Dan seperti yang telah disampaikan tadi dalam breaking news, bahwa kondisi mantan Presiden Soeharto hari ini mengalami kondisi yang paling kritis sejak beliau dimasukkan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina sejak 4 Januari. Dan kita akan segera bergabung dengan rekan Dwi Anggi yang ada di Rumah Sakit Pertamina Pusat untuk melaporkan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan mantan Presiden Soeharto. Ya, Anggi, Anda mendengar suara saya? Jay. Ya, saya mendengar. Seperti yang tadi sudah disampaikan di breaking news bahwa kondisi Pak Harto ini yang paling kritis. Bagaimana situasinya saat ini, Anggi? Apakah Anda sudah mendapat informasi kondisi kesehatan Pak Harto saat ini? Apakah makin menurun atau sudah membaik saat ini? Ya, benar sekali, Joy. Namun informasi yang kami peroleh memang hanya sebatas pada jumpa pers tadi pagi pukul 10:30 kurang lebih, yang menyatakan kalau kondisi Pak Harto sangat kritis. Dan hingga saat beberapa menit lalu kami masih terus berusaha untuk mengkonfirmasi kepada tim dokter. Namun tim dokter hingga siang hari ini terus masih melakukan pertemuan untuk menangani kondisi Pak Harto selanjutnya. Nah, memang pada jumpa pers tadi dikatakan kondisi Pak Harto sangat kritis. Ini kita ketahui bersama. Pada beberapa minggu yang lalu, Pak Harto juga sempat mengalami kondisi kritis, namun tim dokter tadi mengatakan kalau kritis yang saat ini adalah kondisi paling bawah untuk level kesehatan Pak Harto. Bisa dikatakan sangat-sangat kritis. Hal ini ditandakan dengan pertama tekanan darahnya yang sangat rendah, yaitu 60/25 sampai dengan 70/30 mm air raksa. Selain itu yang paling penting adalah fungsi paru-parunya 100% diambil alih oleh alat bantu pernafasan atau ventilator. Nah, lebih jelasnya dokter tadi mengatakan sekitar pukul 1 pagi kondisi Pak Harto mulai menurun dengan ditandai dengan sesak nafas dan nafasnya yang sudah mulai pendek-pendek, tekanan darah jauh menurun dan juga alat bantu pernafasan yang mengambil fungsi paru-paru 100% sehingga 100% oksigen adalah dari ventilator. Nah, kondisi ini terus menurun hingga pagi tadi, namun tekanan darahnya mulai juga menunjukkan stagnan, tidak mengalami kenaikan yang cukup berarti. Selain itu dokter juga mengatakan kalau Pak Harto memang sudah mengalami multi organ failure. Multi organ failure ini kegagalan seluruh multi organ, baik itu paru-paru, ginjal yang kita tahu sudah dipasangi alat cuci darah, paru-paru dengan alat bantu pernafasan ventilator, dan juga pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, kondisi parah ini dinyatakan oleh tim dokter. Berikut pernyataannya. Tadi sore terjadi kegawatan, kesadaran menurun, pernapasan memburuk, dan tekanan darah menurun menjadi 90/45 mm air raksa. Secara medis, keadaan ini terjadi. Ya, saudara, mungkin kami ada sedikit gangguan tadi, kami mohon maaf, dan kami kembali kepada informasi mengenai kondisi kesehatan Pak Harto, bahwa memang tadi dokter menyatakan kondisinya sangat kritis. Kami sempat menanyakan apakah ini berarti semua fungsi organ Pak Harto tidak berfungsi. Dokter mengatakan memang demikian, hanya satu yang berfungsi, yaitu jantungnya masih berdenyut. Dan untuk otak sendiri, tim dokter tidak berani mengatakan apakah ini bisa dikatakan masih berfungsi atau tidak. Cuma dokter mengatakan kalau kondisi Pak Harto hingga saat ini masih ditidurkan, sehingga mereka tidak bisa mengevaluasi bagaimana kondisi otak untuk Pak Harto. Nah, ini sebagai gambaran,
menurut teori ilmu kedokteran, kalau jantung itu memiliki fungsi yang disebut dengan pacemaker. Ini berarti akan tetap berdenyut walaupun diletakkan di luar tubuh. Nah, kita tidak tahu apakah jantung Pak Harto saat ini berdenyut hanya karena memang sifat jantung yang sebagai pacemaker atau memang sudah ditopang oleh alat-alat yang lainnya. Nah, mungkin Anda menyaksikan di layar kaca Anda sekarang adalah kondisi Pak Harto pada tanggal 8 Januari yang lalu ketika dalam keadaan kritis dan dibawa ke unit radiologi. Anda bisa bayangkan dan bisa bandingkan, saudara, pada saat itu kondisi Pak Harto sudah sangat turun, sudah sangat kritis. Nah, hari ini tim dokter mengatakan kondisinya jauh lebih kritis. Berkali-kali dokter mengatakan kalau semua organ vital dari Pak Harto tidak berfungsi sama sekali. Namun kami yang menjadi pertanyaan di sini, saudara, dokter tidak berani mengatakan apakah Pak Harto dalam keadaan koma atau tidak. Kami selalu menanyakan hal tersebut, apakah Pak Harto dalam keadaan koma, cuma dokter tidak bisa memberikan kejelasan secara clear apakah ia dalam keadaan koma. Dokter hanya mengatakan kalau Pak Harto dalam keadaan tidak sadar karena memang ditidurkan, mengingat adanya sejumlah alat-alat bantu kedokteran yang dipasangkan ke tubuhnya. Dan selain itu kondisi keseluruhan, selain multiple organ dysfunction septic, juga ada terjadi infeksi sistemik. Nah, memang ini sudah berlangsung dalam beberapa hari. Demikian, Joy, perkembangan kondisi kesehatan Pak Harto. Ya, rekan Dwi Anggi ya, terima kasih atas laporannya. Kami masih akan terus mengupdate informasi ini dari Anda, dan nanti di segmen selanjutnya akan kami hadirkan kembali update dari kesehatan mantan Presiden Soeharto. Terima kasih, Anggi. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kenaikan harga sembako yang masih belum tertangani hingga saat ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri untuk memimpin suatu sidang ekonomi terbatas mengenai stabilisasi harga bahan baku sembako. Dan sebelum beliau berangkat ke Bali untuk menghadiri KTT PBB mengenai anti korupsi. Dan saudara, ya, diharapkan dari hasil sidang ekonomi ini diharapkan adanya stabilisasi harga bahan baku pokok. Berikut laporannya. Pagi hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar sidang kabinet terbatas di Istana Negara. Sidang kali ini dihadiri sejumlah menteri yang terkait di bidang perekonomian seperti Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, serta Dirut Perumbulok. Sidang kali ini akan membahas masalah stabilisasi harga bahan pangan pokok. Presiden beserta Wakil Presiden dan sejumlah menteri akan mengevaluasi kebijakan-kebijakan di bidang pertanian dan perekonomian yang selama ini sudah diterapkan dan bagaimana bisa mengatasi masalah ketahanan pangan nasional. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sejumlah harga bahan pangan pokok seperti beras, kedelai, dan tepung sudah membumbung tinggi dan memberatkan sebagian besar masyarakat di Indonesia ini. Dan sidang saat ini masih berlangsung, dan di akhir sidang yang biasanya berlangsung selama 2 jam, para menteri biasanya akan memaparkan hasil-hasil dari sidang pertemuan kali ini dan memaparkan strategi-strategi yang akan diambil untuk mengatasi dari dampak kenaikan harga bahan pangan pokok. Asri Megasari dan Firmansyah melaporkan dari Istana Negara.